Di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama, ini ngomong tentang keluarga. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri harus tunduk kepada suaminya. Istri harus respect dengan suaminya sebagai pemegang otoritas tertinggi. Bukan berarti suami itu sembrono, mentang-mentang memiliki otoritas, main perintah seenaknya. Keputusan diambil sendiri. Kita sebagai suami, saya sebagai suami, kalau setiap mengambil keputusan, saya mesti ngomong dengan istri saya yang terbaik yang gimana. Yang terbaik seperti apa. Kita rundingkan dengan baik. Kita nggak menjadi suami yang egois loh. Buka sebentar di 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dijelaskan. Tadi kan, hei istri tunduklah kepada suamimu. Ini bagian suaminya ngapain? Demikian juga, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bukan berarti suami yang punya otoritas itu ngawur hidupnya, main perintah, main seenaknya, menyalahkan, memakai otoritas atau memperbudak istrinya, nggak menghormati, nggak respect, nggak mencintai. Nggak ada bagian yang istri lakukan dan ada bagian yang suami yang lakukan. Bagian suami ngapain? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Artinya apa? Suami harus memilih hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Nggak boleh egonya yang main. Harus dipikirkan juga perasaan istrinya. Bijaksana juga harus mikirin perasaan istrinya, egonya istrinya, kemauan istrinya harus dipikirin. Ketidaksukaan istrinya, saya masih belajar dalam hal ini dan masih gagal, seringkali gagal. Seringkali istri saya protes dengan hal yang dia tidak sukain yang saya lakukan, dan saya harus belajar akuin dan saya harus minta maaf dengan itu. Saya harus belajar menyenangkan dan saya harus bijaksana untuk membuat istri saya senang. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Kita tahu bahwa perempuan yang lemah, tapi dia memiliki otoritas yang powerful. Memang fisiknya perempuan itu lemah. Kalau tersinggung sedikit nangis, mewek, terus diem aja, masuk ke kamar, nyalain AC, tidur pakai selimut. Diajarin ngapain? Nggak apa-apa. Loh, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ditanya, nggak apa-apa. Tiba-tiba nangis. Loh, kamu kok nangis? Iya, kamu tadi ngomong nyakitin saya. Loh kenapa? Gua ngomong langsung aja. Nah, kita mesti tahu laki-laki seperti itu. Hati perempuan itu terlalu lembut, terlalu secara fisik dia lemah. Nah, kita mesti ngerti perasaan istri seperti itu. Saya seringkali belajar dalam hal ini. Saya belajar coba benar-benar mengerti perasaan istri saya, tapi seringkali gagal. Dan sampai hari ini saya masih belajar terus menyenangkan istri saya sebagai kaum yang lemah. Tetapi secara fisik perempuan itu lemah, tetapi secara pengaruh perempuan itu powerful. Dengarkan bapak-bapak, kita deal bisnis dengan partner bisnis atau diajak makan, jauh lebih baik kalau deal bisnis ajak suami istri, biar kenalin, ajak ngomong istrinya, baikin istrinya. Karena apa? Suami itu keputusannya dipengaruhi 80% dari perkataan istrinya. Percaya sama saya. Kalau udah bisnis, kita ajak istri kita ajak pasangan kita. Apalagi kalau dia bawa pasangannya, diajak ngomong, deketin istrinya, ajak ngomong baik-baik, belajar itu. Pasti nanti bisnisnya deal. Ini rahasia ya. Ini rahasia. Karena apa? Boleh perempuan itu lemah fisiknya, tapi dia memiliki pengaruh. Makanya di Alkitab dijelaskan, wanita adalah seorang penolong. Dan tentunya penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Betul apa enggak? Penolong itu tentu lebih powerful, lebih memiliki kekuatan lebih dibanding yang ditolong. Kita, suami adalah yang ditolong oleh penolong kita. Siapa? Pasangan hidup kita. Makanya kita mesti ngerti perasaannya, kita mesti hormatin perasaannya, kita hargain dia. Karena dia adalah teman pewaris kasih karunia. Dengerin baik-baik. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lemah, kita sadari bahwa wanita memang lemah, tapi pengaruhnya kuat, otoritasnya kadang mempengaruhi, powerful sekali dibanding suaminya. Makanya tidak heran banyak istri-istri perkasa lebih berotoritas dari suaminya. Betul apa tidak? Di dalam kenyataan, dalam dunia ini kenyataan, ternyata memang banyak suami istri perkasa, suaminya yang di bawah otoritas, ternyata istrinya ngambil otoritas karena dia memiliki pengaruh yang lebih besar. Tapi dalam keluarga, istri tidak boleh mengambil otoritas yang ada. Otoritas harus di atasmu. Otoritas harus dikasih kepada suami. Suamimu adalah yang memiliki otoritas tertinggi dalam keluarga. Pertama Tuhan, suami, istri, baru anak kalau ada. Kalau enggak, baru orang tua, keluarga besar. Ini yang penting dulu.
Ini yang penting dulu. Saya ulang berkali-kali, Tuhan dahulu, suami, istri, kalau ada anak-anak, baru orang tua, keluarga besar. Ini posisinya tidak boleh dibalik. Ketika posisi dibalik, yang ngambil otoritas istri, atau yang ngambil otoritas anak, atau yang ngambil otoritas tertinggi adalah orang tua, akan babak belur pernikahannya. Pasti geger, pasti ribut, pasti kacau. Dengar baik-baik. Pertama, pemilik otoritas dalam keluarga adalah Tuhan, suami, istri, anak, dan keluarga besar. Ini tidak bisa dibalik-balik. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Hormati loh. Suami disuruh menghormatin loh. Hormatin tuh ngapain sih? Apa? Harus gimana menghormatin? Menghormatin bukan hanya dengan kata-kata. Menghormatin istri itu dengan perbuatan, dengan perlakuan, dengan sikap. Dengarkan suami-suami, kalau ingin istrimu sayang dengan kamu harus belajar menghormatin istrimu. Dengerin dia ngomong, dengerin keluhannya, dengerin dia cerita apa. Dan itu tidak gampang buat suami, apalagi model-model kayak saya dengerin itu. Seringkali kita nganggap sepele perkataan istri. Gara-gara hal sepele, yang kita anggap sepele, ternyata buat istri dianggap yang lebih berat. Hal penting, saya ceritakan kepada Bapak Ibu ya. Buat saya, naruh spons cucian piring, kadang di wastafel, bukan pada tempatnya ada piringnya, itu biasa saja. Tapi buat istri saya, itu seperti memindahkan gunung dari kota satu ke kota B. Itu sebagai masalah yang paling besar. Saya anggap cuek-cuek saja dulu di awal pernikahan. Ternyata dia marah besar. Hal sepele. Setelah saya belajar bertahun-tahun, ternyata dia punya pemikiran, kalau spons saja kamu naruhnya tidak pada tempatnya, apalagi kamu nanti bisa mempedulikan saya, nanti kamu bisa tidak tempatkan saya pada tempatnya, katanya. Apa hubungannya spons cucian piring dengan dia? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Nah, ini cara berpikir istri dengan berpikir suami itu berbeda. Ya, kita harus belajar mendengar, duduk bareng, dengerin istri ngomong. Buat suami itu memang berat, harus belajar dengerin istri curhat, cerita. Kadang istri ngomong hal-hal yang penting, kadang ya kita dengerin saja dengan senang. Kita sebagai suami juga harus bersikap romantis, hormat, respek, cinta, penuh kasih sayang. Karena itu membuat pasangan hidup kita itu nyaman dengan kita. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Istri ternyata memiliki fungsi yang powerful sekali. Dia adalah salah satunya teman pewaris kasih karunia. Teman pewaris kasih karunia. Kenapa pernikahan itu harus dijaga? Kenapa tidak boleh adanya perceraian di dalam anak-anak Tuhan? Karena istri tadi, pasangan hidup kita adalah pewaris dari kasih karunia Tuhan. Ketika orang cerai, mereka tidak akan terima warisan lagi otomatis. Karena teman pewarisnya sudah dicerai, dibuang. Makanya dilarang keras. Makanya kenapa kita mesti hormatin, kita mesti dengerin, kita mesti ngertiin pasangan hidup kita. Karena istri adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini menjaga hubungan baik suami dengan istri, surga itu seakan ada dalam keluarga kita loh. Kita ngapa-ngapain enak, hubungannya nyaman, di tempat tidur juga enak, di meja makan enak, nonton TV di sofa juga kita bisa enak, sama anak-anak juga enak, semua hubungan enak. Tetapi ketika hubungan suami istri ini sedikit struggle atau salah pengertian, bersih tegang, apa yang seringkali kita rasakan dalam pernikahan, itu tiba-tiba kita seperti di Afghanistan, di antara perang para militan yang saling bunuh-bunuhan. Kita menjadi tempat yang tegang, atau kita sedang berada dalam zona merah, tempat COVID berada, kita was-was dan tegang adanya. Tapi kalau hubungan suami istri ini baik, mesra, dibangun atas dasar cinta dan kesetiaan, itu yang powerful sekali. Itu yang membuat kehidupan itu, surga itu hadir di dalam pernikahan kita. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya ngapain? Ternyata supaya doa kita tidak terhalang. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Ada beberapa hal mungkin yang selama ini doa kita nggak dijawab Tuhan. Mungkin
kita belum mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita tidak memiliki otoritas yang powerful dalam kehidupan. Mungkin hidup kita tidak memiliki kekuatan yang lebih berotoritas. Karena mungkin saja hubungan suami istri ini tidak baik. Mungkin istri tidak tunduk sama suaminya. Atau mungkin sebagai suami tidak menempatkan diri dengan tepat. Tidak bijaksana dengan istrinya. Tidak bersikap memiliki hikmat dan kebijaksanaan dengan istrinya. Tidak menghormati istrinya. Sehingga semua doanya terhalang. Belum ada breakthrough dan terobosan. Belum ada hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Ini kita harus belajar dari seperti ini.